juga bangku lagi. Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia rela bangkit untuk kita semua. Amin. Mulai, mari kita satu terus dengan kita mensucikan hati. Thank you, Jesus. Wow.
dosa. Hidupku yang lama Semuanya sia-sia. semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku berkata pada pesta-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Hari yang telah mulia dari awal dengan sikap sungguh-sungguh. Jagalah dalam Tuhan. Bukan dengan harap tanah, Amin. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, Tuhan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan kebenaranmu. Ku telah mati dan tinggalkan tiada hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti Kau luar biasa Tuhan. Kau menebus kami dengan darah yang mahal. Engkau membayar dosa kami Tuhan. Semua pengorbananmu tidak ada yang sia-sia Tuhan. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi hari Tuhan. Kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan. Di gedung gereja-Mu ini Tuhan. Kami boleh kumpul Tuhan. Tuhan,
awal ibadah sampai akhir ibadah ini Tuhan. Melakukan beracara Tuhan untuk fokus dengan darah suci-Mu Tuhan. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, urapi kami semua Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita membuka ibadah ini. Haleluya, amin. Saya sapa sekali lagi, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saudara tahu gak hari ini hari apa? Minggu. Tapi yang luar biasanya hari ini kita memperingati Sang Juru Selamat kita, siapa? Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Dia bukan cuma mati, tapi dia juga bangkit. Dan luar biasanya kita bisa merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini. Amin. Mari kita akan pujian bersorak-sorak buat bagi teman Tuhan. Amin. Kita akan pujian kami terima. Allah kita luar biasa, Dia juga kasih setianya, mujizatnya buat kita semua. Coba salam dikatakan, Tuhan kita luar biasa. Kita luar biasa. Kita luar biasa. Kita luar biasa, Pak. Cuma percaya yang Tuhan kita luar biasa. Yang percaya berikan tangan. Haleluya. Kita akan pujian Allah bangkit. Amin. Amin.
Haleluya. Allah bagi Sudah capek? Belum? Kayaknya kurang bergerak itu pasti. Luar biasa, amin. Pada pagi hari ini, di hari acara ini, kita banyak bersyukur. Kita banyak berterima kasih kepada Tuhan, amin. Pada pagi hari ini saya membuka ruang kesaksian buat jemaat semua yang ingin menceritakan cerita kasih Tuhan. Saya persilakan untuk maju ke depan. Mungkin ada menceritakan kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan. Saya kalau berbicara tentang berkat Tuhan, wah, Tuhan itu luar biasa. Tuhan kita itu, kadang saya heran, kalau saya percaya sama Tuhan, ada berkat Tuhan yang Tuhan kasih buat saya. Amin. Yes. Begitu, apapun itu, kesehatan, kekuatan, kadang tidak pernah saya pikirkan gitu, ada aja. Tuhan menyediakan. Ketika saya perlu, Tuhan pasti menyediakan. Dari situ saya percaya
bahwa Tuhan itu nyata, dia mati, dia bangkit. Dia tidak hanya mati. Kalau mati itu manusia biasa, tapi dalam luar biasanya dia mati, bangkit dan naik ke surga. Amin. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ajaib Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah. Kita sembah Tuhan kita luar biasa. Jangan ada yang berdiam diri. Kita buka mulut kita, kita buka suara kita buat Tuhan kita luar biasa.
Ku akan berbakti di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku Raja. Kita akan lagunya dari awal sampai berapa-berapa. Terima kasih atas segala sesuatu yang terbaik pada pagi hari ini. Engkau begitu baik ya Tuhan. Pengorbananmu luar biasa. Hanya satu. Engkau Allah yang merendahkan diri menjadi manusia hanya satu untuk menebus kami di dalam kematian-Mu yang luar biasa. Sesungguhnya kami tidak layak di hadapan-Mu. Sesungguhnya kami tidak berkenan tanpa salib Kristus. Tanpa darah yang tercurah, kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Urabata karanamaya syanda, urabata karalamaya syande. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan. Berikan kami lidah seorang murid. Biar Engkau saja Tuhan berkatakan. Biar hamba-Mu hanya di balik salib. Engkau sendiri yang mengendalikan pikiran kami, hati, roh, jiwa kami. Ambil alih sepenuhnya Tuhan. Biar kami jodoh terhubung dengan kerajaan Allah pada pagi hari. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama yang siap menerima taburan firman Tuhan, kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk tim musik WL Singer yang luar biasa. Wah, spiritnya luar biasa. Terima kasih untuk kehangatan dari Bapak Gembala Rene, Bu Angel sebagai gembala. Terima kasih untuk jemaat pengurus ya. Ini saya pertama kali hadir di Salatiga Bapak Ibu, waktu kan kalau Pak Firman sering menabur ya Bu Tere ya, Bu Teresia. Waktu Pak Edwin, yuk kita berbagi sesuatu di GSJ PDI ya, El Shaddai Home ya.
wah saya antusias sekali, excited gitu ya Bapak Ibu ya. Karena saya biasanya hanya di rumah Bapak Ibu, saya bukan pendeta gitu ya, saya bukan pendeta. Tetapi Tuhan percayakan, ya Tuhan percayakan saya ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, baik, kayaknya slide-nya harus dibuka gitu ya. Baik, saya harus memperkenalkan diri. Jadi kalau yang suka judul tema gitu ya, sekali lagi saya nggak apa ya, saya hanya mau berbagi saja. Karena saya basicnya bukan sekolah teologi gitu ya, tetapi saya punya kerinduan untuk apa ya, berbuka hati dipakai Tuhan ya. Karena setiap kita sudah dikasih satu talenta, itu intinya, tinggal bagaimana kita mengembangkan, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Ya, jadi ini temanya, yang suka tema ini kemenangan bersama Yesus gitu ya. Nah ini fotonya, foto update saya nih Bapak Ibu ya. Kemarin saya pulang kampung karena ada yang viral di Gunung Kidul Jogja. Wah iya, The Rock gitu ya. Ini saya langsung foto, ini foto update terbaru gitu ya. Jadi wah saya jangan ketinggalan juga nih sama yang lain nih ya. Akhirnya saya ke sana kemarin sama keluarga gitu ya. Jadi kemarin saya pulang kampungnya ke kampung istri Bapak Ibu, di Karanganyar, tepatnya di Jumapolo ya, desa Bakalan, kalau Bapak Ibu pernah dengar itu ya, di pinggiran kota Solo. Nah sorry, saya nyambung apa tidak ya? Ya saya pakai slide. Oh ya, oke. Berarti ya oke. Ya, jadi perkenalkan dulu ya Bapak Ibu ya. Nama saya Edwin Edward Mariadi. Depan tengahnya sih keren ya. Tapi ujung-ujungnya ada Jawanya juga Bapak Ibu, Mariadi gitu ya. Karena bapak saya tuh orang Jogja ya. Jogjanya kalau tepatnya di Jogoyudan, Kalicode dekat Malioboro sana. Ya. Tapi saya juga peranakan dari seorang ibu sudah almarhum dari Sangir Talaut, Sulawesi Utara, ya di ujungnya Manado, harus nyebrang gitu. Ya. Lahirlah saya, ya. Jadi kadang-kadang saya dianggap orang Batak karena face saya tuh seperti orang Batak gitu ya. Tapi di sini ada darah Jawanya, ada Jogjanya, ada Sangir gitu ya. Tapi puji Tuhan, ya dari dua suku ini ya Tuhan mau pakai saya ya untuk berbagi. Jadi Bapak Ibu, ini fotonya, ini saya berserta istri saya Putih Anggia Dewi, anak saya baru kuliah semester 2 di BINUS Alam Sutra, namanya Rosel ya, Rosel. Kami baru satu anak ya, yang Tuhan percayakan saat ini baru satu anak gitu ya. Sebenarnya sih saya ini terus kayak perang antara Iran sama Israel, tempur terus tempur terus, cuman ya nggak jadi Bapak Ibu, cuma satu gitu ya, baru dipercayakan Rosel gitu ya, satu anak. Jadi nah kebetulan saya ajak Pak Yanto ya. Pak Yanto ini dia dari Pontianak Bu ya, Pontianak ya. Nanti ya mungkin ada sedikit kesaksian ya, bagaimana dia mengenal Kristus dari agama sebelumnya. Jadi kami sama Yanto tuh kalau di gereja kami nama komselnya ya, kelompok sel itu family community ya. Jadi saya sebagai gembala kecil-kecilan lah di situ ya, di family community. Dan saya juga gak mau diam saja, saya terus mau bergerak bersama Tuhan. Saya juga ambil bagian di pria sejati, kalau pernah dengar ya, pria sejati. Karena saya sebagai pria, karena saya dipulihkan Bapak Ibu, saya juga harus memulihkan, dipulihkan untuk memulihkan. Karena pria-pria tuh banyak yang sontoloyo Bapak Ibu, ya banyak yang gak benernya gitu ya. Akhirnya ya kita harus sadar diri ya,
Akhirnya ya saya ketemu Tuhan juga di Pria Sejati, saya dipulihkan gitu ya. Akhirnya saya ambil bagian juga. Ya, berikutnya adalah ya ini saya juga siapa yang masih yakin ya sampai detik ini saya masih percaya Kristus. Ada angkat tangan? Ya, harus yakin ya, harus confident gitu ya. Karena apa? Hanya Yesus sebagai jalan hidup dan kebenaran, gitu ya. Jadi saya nggak menyesal, gitu ya, pilih Kristus, ya. Atau saat ini ya kayak saya punya adik, Bapak Ibu, saya juga kesaksian sebentar di awal. Saya punya adik, dia sempat putus asa, ya, dan sempat bikin status di Facebook atau di Instagram. Statusnya itu kayak ingin masuk gereja setan. Ya, dia putus asa dari persimpangan jalan, ya, di persimpangan jalan. Wah, ini bahaya sekali, ya. Jadi saya ingat waktu saya masih single, masih muda, saya pernah dapat mimpi gitu ya. Saya berjalan sama adik saya, tiba-tiba waktu saya berjalan sekian lama, tiba-tiba saya terpisah dengan adik saya di dalam kegelapan. Itu mimpi saya. Tiba-tiba kok sudah dia sudah punya anak 3, saya baru anak 1. Kok tiba-tiba dia bikin status seperti itu? Kenapa Bapak Ibu? Pasti ada penyebabnya gitu ya. Pasti ada penyebabnya. Ternyata hidup ini tidak gampang-gampang amat. Ya, dia tadinya memulai usaha gitu ya, punya karyawan, udah punya segala sesuatunya. Tetapi semudah telapak tangan, ya, itu ancur-ancuran, ditipu sana sini. Akhirnya dia nggak tersisa, minus, ya, bahkan sampai ngontrak itu kecil sekali rumahnya, ya. Akhirnya dengan kondisi itu dia putus asa, makanya dia dipajak tuh di medsos, ya, dia posting-posting yang gereja setan dan lain-lain. Nah, tiba saatnya ternyata waktu itu, jadi teman-teman ya yang muda-muda, jangan sekali-sekali posting di medsos waktu kita putus asa. Ternyata ada yang nangkep ya di luar sana, gitu. Ternyata adik saya tuh langsung dihubungi oleh bule Amerika. Jadi adik ipar saya langsung WA saya, Mas, ini adik saya namanya Jawa banget ya, Trisno gitu ya, Trisno namanya, karena lahir di Jogja. Nah, akhirnya adik saya tuh berkomunikasi sama orang bule setiap jam 1 malam, ya, jam 1 pagi, itu komunikasi terus, ya, hampir tiap hari. Ternyata gereja setan ini menangkap lewat medsos, jadi hati-hati, gitu ya. Akhirnya karena tahu ini menjadi korban, dia sedang putus asa di persimpangan jalan. Akhirnya apa? Itu ditawarkan segala sesuatu yang bisa dia hidup enak, ya. Tetapi untungnya istrinya melihat gejala ini. Akhirnya WA saya, ya. Akhirnya saya sama teman-teman, ya, peperangan udara itu penting ya Bapak Ibu. Walaupun kayak peperangan udara saja enggak, ya, Tuhan turut bekerja dan malaikat Tuhan itu pasti serbu gitu ya, tolong kita. Itu dunia alam roh gitu ya. Tapi puji Tuhan, memang dia diancam, bahkan sampai di waktu kita doakan WA-nya, dia tuh merasa tidak bisa tidur. WA-nya diancam bahwa ditulis, saya adalah panglima dari Lucifer. Seperti itu di WA-nya, ya. Saya kaget juga. Tetapi apalah yang disebut ya, karena kita adalah anak-anak yang berkuasa. Amin. Ya, anak-anak yang berkuasa. Nah, jadi itulah kita harus kuat ya di dasar iman, ya. Harus sampai garis finish ya Bapak Ibu ya. Harus sampai garis finish. Ya. Karena kalau kita sampai garis finish, satu keinginan Tuhan. Ya. Adakah iman di bumi? Iman kita, percaya kita masih nyantol gak sama Kristus?
intinya yaitu sebentar kesaksian saya di awal. Berikutnya adalah di sini dikatakan di Yohanes 3 ayat 16 terkait dengan jaminan percaya Yesus Kristus. Ya, jadi kita yang percaya Yesus Kristus itu pasti dijamin. Dijamin. Jadi jangan ada keraguan. Kalau kayak seperti adik saya ditawarkan kekayaan dan lain-lain, apakah ada yang pengen meninggalkan Kristus? Ada? Kalau ada mau dipoto sama Pak Yanto. Kalau ada mau dipoto sama Pak Yanto ya. Jadi jangan kita jual, gitu ya. Jangan jual iman kita. Itu yang paling penting. Ya. Jadi dikatakan ini firman Tuhan katakan karena begitu besar kasih Allah. Ya, sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah. Ya, jadi nggak tanggung-tanggung, besar banget kasih Allah. Ya, jadi goalnya apa sih dengan kasihnya Allah itu yang akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, kita semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, ini powerful Bapak Ibu ya, powerful sekali firman Tuhan. Jadi jangan ada keraguan sedikit pun ya tentang siapa itu Yesus Kristus. Ya, Bu Angel saya tadi tanya-tanya dari Palembang. Minggu lalu di samping saya, karena gereja kami cukup besar ya, karena jemaatnya 10 ribuan ya. Jadi nggak kenal satu sama lain gitu ya. Hanya yang komunitas, yang punya komunitas aja kenal. Ya, justru itu komunitas itu penting. Saya di sebelah saya tanya, saya panggilnya ya kekinian ya, bro, namanya siapa bro? Kenalan dulu bro. Ya, oh nama saya Johan. Asalnya dari mana? Saya asalnya dari Palembang. Wah, cocok sama Bu Edo. Asalnya dari Palembang. Ternyata dia cerita-cerita dia adalah murtadin. Ya, murtadin. Ternyata saya baru tahu latar belakangnya dia tuh preman di Serpong, daerah Serpong Bapak Ibu. Dia dikenal sama pengusaha-pengusaha, tetapi dia ternyata luar biasa. Yang tadinya segala kelimpahan saat mengenal Kristus, dia hidup sederhana. Ya, jadi memang dunia menawarkan segala sesuatunya, ya, tetapi mengikut Kristus tidak ada ruginya. Ya, saya melihat itu Pak Johan dipakai luar biasa. Ya. Nah, ini sekali lagi ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini harus kita benar-benar renungkan. Oh ya, Allah itu kasihnya luar biasa. Sehingga setiap tahun kita selalu ada prosesi ya, apalagi Katolik bikin, waduh kalau Katolik kan beda dengan kita. Dia 1 minggu itu, waduh ramai sekali. Karena dia benar-benar, saya salut juga ya. Bahkan saya kaget juga, karena di desa Bakalan itu, Jumah Polo Karanganyar, keluarga kami itu punya gereja, emang bikin gereja di belakang rumah. Jemaatnya itu 90% keluarga sendiri. Ya, jadi GKJ, Gereja Kristen Jawa, ya, Gereja Kristen Jawa. Jadi ya ada beberapa yang tadinya pelayan Tuhan mundur, merit, ya ada satu dengan merit dengan orang Wonogiri, akhirnya nyebrang, imannya dijual, percayaannya dijual, nyebrang, itu sayang sekali. Ya, tapi saya melihat luar biasa di gereja ini, generasinya itu sambung menyambung. Jadi bukan Pak Gembala dan Ibu Gembala saja, tetapi Bapak Gembala kalian itu memikirkan kelangsungan dari gereja ini. Karena saya melihat semuanya yang lain ini anak muda semua. Ya, itu yang perlu disyukuri. Kalau di GKJ tempat kami itu sudah usia semua. Ini. Aduh, saya prihatin juga. Ini anak mudanya pada kemana?
yang kecil-kecil nggak sekolah minggu gitu ya, itu sayang sekali menurut saya. Ya, jadi itu memang gereja yang akan bertumbuh itu harus mendorong generasi muda. Ya, saya dukung itu. Ya. Nah, dengan begitu besar kasihnya, kita sudah melewati proses sepanjang minggu ini ya. Ya, ini yang ada apa di hari ini, kita tahu sama-sama dari gambar ini, ya. Good Friday, ya. Good Friday kemarin kita sudah ya, hari Jumat ya. Di sini ada juga ya. Ada ibadah pastinya gitu kan. Nah, jadi ini sangat penting sekali ya. Jadi bukan setiap tahun saja Bapak Ibu dan teman-teman muda gitu ya, karena saya juga masih muda ya. Jadi ini sangat penting, jangan perayaan saja ya. Oh, nanti ada Jumat Agung, enggak sekedar perayaan ya. Tetapi Jumat Agung ini sebenarnya ada untuk refleksi diri Bapak Ibu ya. Bagaimana kasih Allah yang begitu besar, dia tuh wah pokoknya luar biasa menurut saya gitu ya. Dia merendahkan dirinya dari seorang keilahiannya, seorang Allah, sang pencipta. Dia rela loh merendahkan diri ya, ada di perut Maria sebagai manusia. Itu kasih Allah yang luar biasa. Wah, kalau nggak ada Allah yang seperti Yesus Kristus, waduh, kita kacau balau nih, pasti kacau balau ya. Itu bukti yang pertama, seorang yang ilahi, yang derajatnya tinggi, sang pencipta, dia rela menjadi manusia. Itu sangat luar biasa, nggak ada yang lainnya gitu ya, yang seperti Yesus Kristus. Yang kedua, dia rela mati, dia menubuatkan diri ya, dia akan mati ya, dan dia akan bangkit. Jadi semuanya skenario hidupnya Yesus Kristus kita tahu semua gitu ya, dia tahu semua. Bahkan dia juga merendahkan diri waktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Itu bukti Yesus kasihnya itu luar biasa. Banyak bukti-bukti bagaimana ia merendahkan diri ya, dia sama seperti kita ya. Jadi sekali lagi, hari Jumat yang lalu jangan sekedar celebration, memperingati, jangan. Kita harus refleksi diri. Tuhan Yesus yang luar biasa itu hanya mau menderita ya, mau mati, matinya juga nggak wajar, hanya untuk kita ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Nggak ada yang agama-agama lain seperti yang kita percayai Allahnya seperti Yesus Kristus, nggak ada. Nggak ada, menurut saya nggak ada. Jadi Bapak Ibu yakinlah dan berlari-larilah seperti olahragawan sampai garis finish. Amin. Ya, sampai garis finish. Yang muda-muda juga sama ya. Kalau sudah melayani sini, memulainya dengan roh, mengakhiri jangan daging, jangan dunia, tapi dengan roh juga ya. Jangan kandas imanmu, jangan kandas ya. Jadi memulainya dengan roh, mengakhirinya dengan roh ya. Jangan kalah dengan nanti pasanganmu. Yang jomblo mana yang jomblo? Yang jomblo mana? Mau dipotong juga nih yang jomblo. Wah, yang di belakang juga ya. Yang jomblo ya, jangan jual imanmu ya. Jangan jual imanmu ya. Pastikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sempurna, yang layak ya, yang layak disembah. Ya, ini salah satu contoh ya, merendahkan diri, ada basuh kaki. Makanya kalau di gereja Katolik ini seperti ini ya. Dan kita juga di Partai Kosta. Saya dulu kecil saya di GPDI di Tanjung Priok di Opah Bolang. Kalau pernah dengar ya, Opah Bolang, orang Manado. Ya. Nah, ini basuh kaki ini penting sekali gitu ya. Jadi bagaimana kita merendahkan diri, ingat kasih Kristus ya. Ini sangat penting ya. Terus berikutnya lagi ya, dalam rangkaian ini kan saya bicara rangkaian proses sampai detik ini ya, hari Paskah ya. Nah, ini juga kisah keledai ini bukan sebagai cerita aja nih keledai ya.
Tapi saya mau bicara penekanannya adalah kalau keledai itu tertambat, ya seperti firman Tuhan di Matius 21, kalau masih tertambat itu nggak ada gunanya Bapak Ibu, ya. Tetapi tambatannya itu, ikatannya dilepaskan, itu dipakai Tuhan Yesus luar biasa, ya. Dia ditunggangi, dia ikut juga bangga, gitu. Karena Sang Pencipta sendiri yang menungganginya dia bangga. Tuhan Yesus ya pakai semua orang pakai palem ya, mengelukan Yesus waktu ke Yerusalem, pasti juga bangga gitu kan. Keledainya ya, keledainya bangga, dia dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan ya. Begitupun kita ya, jangan kita tertambat atau terikat ya. Jadi ini penting sekali ya. Jangan kehidupan rohani kita, kalau di kami ini tahun ini adalah from quantity to quality ya, dari jumlah menjadi berkualitas ya. Kita harus berkualitas Bapak Ibu, jangan biasa-biasa aja. Di dalam Tuhan tuh harus antusias, amin ya, harus antusias. Gairah itu harus meluap-luap ya, karena kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau kita nggak punya gairah di dalam Tuhan, waduh, kita akan nanti seperti jemaat di apa saya lupa, yang suam-suam kuku ya, akan dimuntahkan ya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi waktu kita udah percaya sama Yesus, kita harus benar-benar antusias di dalam Tuhan, harus gairah ya. Nah, ya ini hanya mereview saja bahwa kemarin kita sudah di Jumat Agung, bahwa Pasca itu atau Pesak itu atau Passover ya. Jadi ini adalah peristiwa kalau di Perjanjian Lama, bagaimana waktu di zaman di Mesir Firaun ya, ada 10 apa itu tadi saya lupa ya. Kok jadi lupa. Tulah ya, 10 tulah. Nah ini tulah yang terakhir ya. Jadi Paskah ini ada hubungannya dengan kematian anak sulung, gitu ya. Kematian anak ini di Perjanjian Lama nih, ya. Sehingga kalau di waktu itu ya, Tuhan Yesus langsung suruh beri tanda, ya. Waktu dia jalan, kalau ada tandanya pasti dilewati, tidak binasa, ya. Anak sulungnya tidak ada yang mati. Bukan manusia aja, ternyata hewan juga diperhitungkan, gitu ya. Nah sebenarnya waktu di Perjanjian Lama bicara darah itu digenapi juga di Perjanjian Baru ya Bapak Ibu ya. Ya mengenai darah gitu ya. Jadi ini bicara dilewatkan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu, dan tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi bicara darah ini bicara keselamatan, gitu ya. Bicara keselamatan. Nah, dengan dilewati, ya, dilewati. Saya punya kesaksian hidup lagi yang kedua, gitu ya. Bapak Ibu, saya ini saya sama anak saya masih kecil, gitu ya. Saya pernah mau mati Bapak Ibu, tenggelam di Pantai Anyer, daerah Banten, ya. Itu saya mau mati saat itu, karena waktu itu saya kan senang kalau berenang di laut itu agak menjauh dari pantai, ya. Ya ini cuma gambarnya, ini pakai AI aja Bapak Ibu, saya pakai AI itu seolah-olah ya di sini lah, gitu ya. Nah Bapak Ibu, saya pernah mau mati Bapak Ibu, ya. Jadi waktu saya berenang itu makin menjauh dari pantai, sepertinya biasa aja karena saya sudah biasa berenang, gitu ya. Tapi tiba-tiba saat itu saya juga nggak ngerti, saya berenang mau ke tepi, kok ya nggak nyampe Bapak Ibu, nggak nyampe. Terus saya berenang, saya masih belum panik waktu itu. Saya berenang nggak nyampe. Terus saya berenang lagi nggak nyampe. Ya, akhirnya saya terjadi kepanikan.
Terjadi kepanikan waktu saya berenang gak nyampe-nyampe itu. Kaki saya pikir masih ketemu pasir gitu ya, batu. Ternyata enggak. Gitu. Disitulah saya panik. Ternyata memang di beberapa pantai di Anyer itu bahaya karena ada arus bawah. Gitu. Arus bawahnya kencang sekali. Jadi berenang tuh saya nggak nyampe-nyampe tepi. Nah, waktu saya mulai panik, tenggelamlah saya. Saya tenggelam, saya muncul, saya tenggelam, saya muncul, dan dari kejauhan saya melihat istri dan anak saya sedang main pasir. Anak saya masih kecil. Ya, saya melihat disitulah ya, di pas tenggelam saya nangis melihat seolah-olah saya udah terakhir nggak ketemu sama anak istri. Dari jauh saya melihat dengan keceriaan anak saya di pantai. Itu saya nangis Bapak Ibu waktu tenggelam. Nongol, melihat lagi, tenggelam lagi. Di detik-detik terakhir Bapak Ibu, ini kuasa Allah nyata. Saya hanya cuma bilang waktu saya tenggelam, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Hanya seperti itu. Ya, Tuhan Yesus tolong saya. Itu dalam saya saat saya tenggelam. Ya, saya udah lemah banget. Tiba-tiba Bapak Ibu, saya tiba-tiba langsung ada yang menghampiri saya. Saya yakin waktu saya sebut Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan mendengar dan kirim malaikat. Amin. Ya, Tuhan kirim malaikat. Saat saya tenggelam, tiba-tiba tangan saya, badan saya diangkat. Diangkat itu yang nolong saya. Ternyata waktu saya diangkat dibawa ke tepi, ternyata anak-anak Bapak Ibu, yang anak-anak asli situ yang pakai selancar. Selancar juga bukan selancar yang beneran. Di Anyer itu selancarnya kayak apa ya, kayak gabes gitu ya. Itu 2 anak gitu, Tuhan kirim. Saya yakin itu malaikat Tuhan gitu. Itu langsung saya ke tepi gitu ya. Ya, jalan ceritanya saya memulihkan. Di situ ada mama saya ya, ada mama saya pulihkan. Akhirnya jam 6 sore saya pulang lagi, bawa mobil sendiri gitu ya, bawa mobil sendiri. Itu pertolongan Tuhan nyata. Jadi waktu kita sebut nama Yesus, nama yang di atas segala nama, nama yang berkuasa, dengan waktunya Tuhan, Dia rebut kembali saya dari alam maut. Ya, itu kesaksian saya dilewati dari kematian. Ya. Berikutnya lagi adalah, ya ini bicara mengenai keluar dari Mesir, ya, Mesir, ya ini kita tahu sama-sama lah ya. Saya lewatkan saja. Ini bicara terkait dengan Paskah di Perjanjian Baru adalah penggenapan Paskah Perjanjian Lama yang dimaknai sebagai peringatan wafat dari kebangkitan Yesus Kristus. Ya, ini saya lewatkan saja. Nah, kadang-kadang pernah ada pertanyaan ini di Alkitab, ayatnya mana sih Bapak Ibu? Kok kalau Paskah anak-anak identik dengan telur gitu ya? Di Alkitab nggak ada Bapak Ibu. Dari Kejadian sampai Wahyu nggak ada. Pasti ya saya jamin nggak ada. Jadi ternyata telur ini hanya untuk tradisi aja sebenarnya. Ya tradisi bagaimana, dan secara arti sih bahwa cangkang telurnya itu adalah pintu kubur Yesus. Ya kalau diletakkan ada dibuka, itu kubur Yesus yang terbuka. Ya, sebenarnya itu sih maknanya ya. Jadi sekali lagi jangan coba-coba cari di Kejadian sampai Wahyu, nggak bakal ditemukan ya terkait dengan telur. Ya. Nah, dari rangkaian sampai detik ini Bapak Ibu yang setiap tahun kita peringati gitu ya. Ya kita peringati, apa sih refleksi diri kita? Ya, saya mau jemaat di SJPDI El Shaddai Home, sekali lagi jangan biasa-biasa saja. Ya, jadi kalau melihat gambarnya, ya, jadi tingkatkan kualitas kita sebagai pengikut Kristus. Setuju? Ya, setuju ya, harus setuju. Ya, jadi contohnya adalah di minggu ini, kita harus antusias waktu kita memuji Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan. Ya.
Kalau kita nggak antusias di dalam Tuhan dengan kasih Allah yang begitu besar, aduh, kita nggak respect, kita nggak menghargai Tuhan, ya. Jadi jangan biasa-biasa saja, gitu ya. Yang berikutnya adalah ya saling sharing, ya. Jadi jangan kita berhenti di hari Minggu, ya. Saya yakin di sini sudah ada komsel belum ya, Bu Gembala, Bu Angel? Ada ya. Nah itu penting sekali, ya. Dan perlu juga bukan hari Minggu saja, kita harus antusias di dalam Tuhan, ya. Waktu kita sama-sama berkumpul dengan saudara seiman, ya. Saya sama Pak Yanto ini, waduh, saya selalu excited ya ketemu teman-teman yang lain di dalam Tuhan, ya. Jadi, nah di sini ya kita kumpul, kita berbagi, ya, berbagi firman Tuhan. Yang paling penting adalah miliki jam doa pribadi, ya. Nanti ada kesaksian ya dari Pak Yanto ya, bagaimana dia yang tadinya nggak ngerti firman Tuhan, ya, nanti ya setelah kita saat teduh kami itu di komsel kami, satu hari harus 3 pasal baca saat teduh. Itu wajib. Ngerti nggak ngerti baca saja, ya. Ngerti nggak ngerti baca saja. Ketemu Matius 1 silsilah Tuhan Yesus, aduh pusing nih, nama-nama semua. Baca aja, ya, baca saja. Nanti Tuhan akan kasih pengertian, gitu ya. Jadi baca saja. Saat itu teduh itu penting sekali Bapak Ibu. Baca firman itu penting, ya. Tahun 98 kerusuhan di 13 Mei di Jakarta waktu itu, ya. Itu waktu jam 1 pagi datang perusuh, ya, ke perumahan kami jam 1 pagi. Tiba-tiba pada teriak, ada perusuh masuk. Semua tetangga, keluarga yang di rumah itu bangun, langsung siap-siap bawa senjata tajam. Dan saya pun sama, ya. Tiba-tiba refleks cari golok karena ada perusuh datang. Waktu zaman itu emang waduh ngeri juga, banyak perusuh di Jakarta itu. Tetapi waktu saya pegang golok Bapak Ibu, karena firman Tuhan itu luar biasa, saya langsung berhenti dengan suara Tuhan, kuasai dirimu, jadilah tenang supaya dapat berdoa. Golok saya ubah jadi gitar Bapak Ibu. Senjata saya gitar. Yang lain pada keluar rumah, saya masuk kamar, kunci, saya pegang gitar, saya nyembah Tuhan. Peperangan kita seperti itu Bapak Ibu, beda dengan dunia. Dunia boleh bawa parang dan lain-lain, tetapi anak-anak Tuhan, Tuhan sendiri yang berperang. Amin. Tuhan sendiri yang berperang, bukan kita yang berperang, ya. Jadi waktu kita nyembah Tuhan, atmosfer surgawi, ya, turun, menguasai, merubah. Itu saya lihat. Jadi bacalah firman Tuhan setiap hari, ya, supaya kalau di Amsal itu, ya, tanpa wahyu liarlah rakyat. Ngerti ya? Tanpa wahyu liarlah rakyat. Kalau kita nggak ada firman Tuhan, kita akan liar kesana sini, nggak ada panduan hidup, ya. Di agama sepupu kita, apa yang mereka tulis semuanya ada di Alkitab kita. Karena Alkitab kita, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu adalah skenario kehidupan dari penciptaan sampai akhir Alfa dan Omega, sampai wahyu, gitu ya. Ya, itu yang harus saya tekankan pada pagi hari ini. Karena hari ini adalah hari kemenangan, amin. Karena Yesus telah bangkit, ya, dari maut. Itu yang paling penting, ya. Karena Yesus bangkit, kita harus terus berkemenangan, ya. Nah, saya undang nih Pak Yanto, mungkin mau berbagi sedikit Pak Yanto. Pak Yanto ini luar biasa, ya. Dia sangat taat di komsel. Silakan. Jadi Bapak Ibu, ini selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya Yanto. Saya lahir di Pontianak, orang Pontianak. Kalau orang tua sih memang asli
Tiongkok ya. Ya asli Tiongkok. Kalau ya namanya Pontianak ya, ya tahu lah ya. Itu ceritanya gimana tiap harinya kerja apa kan, bahkan jual pagi kan pasar, siang tuh judi. Ya Pontianak tuh ya di ituin apa tuh bilangin enggak judi enggak hidup. Ya oke lah, kita mau itu aja. Saya mau cerita background saya memang background saya dari saya kenal Tuhan tuh belum lama, kurang lebih 15 tahun ya. Dari saya sekarang umur saya udah 65 tahun. Dari saya ya betul semua orang tua, semua dari kakak-kakak saudara saya ada 7. Yang mama saya udah nggak ada, kalau bapak saya masih udah sekarang udah 100 tahun lebih, masih sehat bapak saya. Nanti tanggal 8 mau ke Jakarta, sekarang lagi Pontianak. Kemarin kan di sini lama juga, setahun di rumah saya, dan pulang Pontianak gara-gara saya mau pulang negeri, dia pulang Pontianak setahun, kan mau balik lagi. Sebenarnya kebaikan dia ikut saya, bapak saya. Ya singkat ceritanya, kalau saya memang dari dulu kan ya sembahyang kelenteng, ya. Jadi saya bisa kenal Tuhan Yesus itu ya karena anak saya juga kan, anak saya sekolahnya kan Kristen. Nah, tiap minggu kan sekolah minggu. Terus istri saya juga kan anterin. Saya masih ya namanya baru, saya kan dari Pontianak pindah Jakarta, usaha kan, usaha ya kita dari Pontianak itu kerja tuh nggak ada itulah, pokoknya dari Senin Minggu, Senin lagi Minggu, jadi pagi sampai sore kadang sampai malam, ya nggak ada waktu. Jadi kita ya termasuk saya itu orangnya termasuk kuper juga, ya anak saya 4 ya. Masuk kuper, orang berkaulan, nggak ada teman-teman. Itu sama tiap tahunnya cari duit. Kenapa saya bisa ke Tuhan Yesus? Jadi pertama anak saya gereja kan, teman-teman kemudian biasa ada datang ke rumah gitu juga kan. Istri saya ikut tiap pagi kan, anterin istri saya. Udah itu waktunya jam 4 pulang saya jemput. Nggak ada niat pun, saya pun mau masuk Kristen tadinya. Terus dari itu dia ada perubahan, anak saya, istri saya sabar, dari itu lama-lama ya dia juga ada di dorong juga ya, daripada ngantar jemput ya. Tadi saya di mana, di Sungai Yordan ya, di Kedoya itu di Jakarta. Nah sekarang memang saya udah pindah ke Serpong. Jadi saya lama-lama ya tertarik juga masuk, ikut istri saya Sungai Yordan. Udah itu ya nggak ceritanya ya rutin tiap minggu ya, rutin udah barengan satu keluarga kan. Rupanya saya waktu masuk gereja, saudara-saudara saya semua kan mayoritas semua masih ada agamanya, pokoknya macam-macam, pokoknya nggak ada yang Kristen. Ada juga yang anaknya udah pendeta dan namanya tetap aja nggak Kristen gitu ya. Juga ada, pokoknya banyak aja dah tantangannya gitu. Ada yang ngomong gini lah, kamu sebelum masuk Kristen kamu yang buat usaha bisa maju, kamu sembahyang apa kan gitu kan. Ya saya kan ya maunya ya ikut Tuhan Yesus, ada keluarga tentram, ada perubahan ya, keluarga inti, keluarga itu kan saya. Terus saya dengan itu pertentangan, lama-lama ke bapak saya kan orangnya fleksibel juga kan. Memang dia tuh sampai sekarang masih muda bapak saya. Tapi dengan sekarang itu yang kakak saudara-saudara saya semuanya udah mulai
ada yang buka hati gitu ya, nggak ada menantangnya. Kita kalau ketemu masih sering kumpul, ada WA grupnya saudara itu ya, saudara kandung sendiri yang kata 7. Jadi semua udah saling, yang penting jangan saling ngadu gitu loh. Oh dia agama saya baik, dia agama saya enggak begitu. Semua saling hormati masing-masing kepercayaan. Saya sekarang udah itu, nggak gampang dari awal saya waktu kenal Tuhan Yesus, apalagi mau baptis, udah tahu gitu, udah banyak aja, ada aja tantangan saya di keluarga tentang itu kakak-kakak saya. Nah, kalau bapak saya umur sekitar saya Serpong pindah ke dari Jakarta pindah ke Serpong. Saya pernah bawa bapak saya juga ke gereja beberapa kali ya, yang gereja Sisi ya. Bapak kali ke sono. Nah, dia sih bapak saya sih terima, dia fleksibel. Cuma ada saudara-saudara lagi, masa mama kan muda, masa kalian mau dipisahin gitu kan? Mau dipisahin kan, ada yang gitu. Dan enggak tergantung lah bapak sendiri kan ya, sekarang dia juga ya ngajarin kami juga, yang penting kalian 7 saudara tuh akur-akur. Kalau masalah bapak ya pikirin ya, seumpamanya ya bapak udah dipanggil Tuhan Yesus ya, kalian tuh ya terserah mau bersembahyang mau sembahyang apa-apa terserah, bebas, asal jangan bertentangan. Sehingga bertentangan dulu kan pernah waktu mama saya yang meninggal kan, udah 20 tahun lebih ya, saya belum kenal Tuhan Yesus kan, ada yang vegetarian, gizian, ada yang enggak kan. Yang dulu kan yang namanya altar meninggal gitu kan, ada yang buah, terus ada yang samcan, ada ayam gitu kan, ada kan gitu kan. Sampai sekarang masih ada. Kalau Buddha masih begitu. Iya. Nah, jadi yang saya ceritakan juga bapak saya sudah terbuka, udah pernah juga ya didoain sama itu ya, Pastor Siti ke rumah doain. Nah sekarang juga ada juga ya udah sekarang dia kan sering ya, sudah adik saya sekarang juga udah mulai ada yang terbuka. Kemarin pernah terbuka, oh saya juga bisa mau masuk Kristen juga ini. Juga saya ya, halo ya, saya ya begini tingkat ya, saya bisa saya sekitar umur berapa ya, saya baptis juga hari Paskah juga, yang waktu baptis sama istri sama anak saya yang itu ya, di Erwin atau itu nama itu berempat yang di bertiga baptis itu juga hari Paskah kan. Habis itu waktu sebelumnya di Sungai Yordan sering orang ngajak, saya udah masuk sama istri, orang ngajak ayo konser teman itu, teman anak saya mamanya ngajak istri kita konser. Saya juga sama sekali nggak ngerti apa-apa konser itu apa. Soalnya Cooper ya, istilahnya Cooper nggak, kurang pergaulan juga sama teman-teman, nggak ada yang bergaul ya, cuma judi, rokok, minum, yang itu judi, yang kebanyakan itu sebelum saya kenal Tuhan Yesus kan gitu. Nah semenjak cerita saya pindah ke Serpong, nah itu udah mulai benar-benar saya udah ikutin itu ya, ke gereja rutin. Nah, udah dibaptis kan, ikut SPK yang ada kita, yang SPK itu ya, itu habis SPK itu kan daftar supaya yang mau ikut konser itu kan, ya udah saya daftar sama istri. Habis daftar besoknya langsung ditelepon sama gembalanya, udah telepon gak ikut daftar masuk. Udah itu saya udah ikut, makanya saya bilang kan kalau ikut konser gak, semenjak itu saya udah mulai tak ngerti sampai ya tadi yang Pak Ikwin ngomong kan, kita ada acara baca
Alkitab gitu ya, tiap hari 3 pasal itu. Saya tadi nggak ngerti loh, perjanjian baru, perjanjian lama, yang di mana saya nggak ngerti. Nah, sebenarnya baca Alkitab saya tahu ya, perjanjian lama sama baru, saya baru bisa tahu. Nah, jadi sekarang tuh ya kita yang ini Pak Ingin kan gembalanya, gembala FC. Nah, jadi ya termasuk lumayan kan, udah ada komunitas apa-apa, kita bisa sharing sama teman. Kalau tadinya kan tertutup, dulu kerja cari duit, ya sekarang kan yang minggu juga saya udah libur kan ke gereja fokusnya. Jadi ya kalau masalah konser itu bagus loh. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Yanto. Ya, cukup luar biasa ya. Saya, waduh, yang beri kemuliaan kawan kita. Jadi beliau ini memang dalam keluarga besar yang pertama yang masuk Kristen, gitu ya. Pertama gitu. Jadi di keluarganya sebagai benih lah ya, benih. Ya puji Tuhannya beliau kesaksian tadi malam atau pagi saya lupa. Jadi tadi adiknya bukan kokohnya yang Abun ya, Abun itu sudah mulai ingin masuk Kristen. Ya. Jadi firman Tuhan itu luar biasa. Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Tinggal waktunya Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan, kita mau selesaikan sharing firman Tuhan ini. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala. Oh, nama Tuhan. Bapak kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami sudah melewati dalam minggu-minggu ini. Biarlah bukan suatu peringatan waktu Jumat Agung kemarin, tetapi adalah refleksi diri. Kalau setiap kami saat ini Tuhan, banyak permasalahan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, istri, suami, orang tua dan anak. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, segala sesuatunya Tuhan, nama Tuhan, segala penderitaan, kesusahan, tidak ada apa-apanya dibandingkan Engkau yang menderita atas kami semua. Penderitaan kami biasa-biasa saja, tetapi waktu kami ada hal-hal yang tidak enak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami hanya mau pandang salib Kristus. Karena salib Kristus adalah tanda kemenangan. Dan Engkau Allah yang telah bangkit dan kami menjadi umat yang pemenang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, sebagai refleksi hidup kami Tuhan. Biarlah pribadi Tuhan jamah pada pagi hari ini. Roh Kudus, silakan berkarya luar biasa setiap pribadi di tempat ini. Kami tidak mau menjadi pengikut Kristus yang biasa-biasa saja, tetapi kami mau luar biasa, karena kasih Allah begitu besar atas setiap kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih bahwa kami terus iman kami Tuhan memiliki daya tahan yang kuat sampai garis finish. Amin. Sampai Kau datang menemukan setiap iman kami, iman percaya ada di bumi ini, dan Engkau menerima kami. Biarlah setiap kami, biarlah Engkau sendiri bangga di dalam kehidupan kami. Dan kami mau dengar setiap kami adalah yang berkenan, anak-anak yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak, hamba hanya bisa berbagi, hamba hanya bisa memberkati untuk Bapak Gembala, Pak Rene, dan Bu Angel. Biarlah kesetiaan hamba-hambamu yang luar biasa yang Tuhan utus di tempat ini. Biar setiap benih berkat Allah yang ditabur tidak sia-sia, dan tempat ini menjadi kemuliaan Allah, dan banyak jiwa dipertobatkan, dan banyak jiwa dibawa masuk dalam kemuliaan yang satu, masuk kemuliaan yang lain, sampai Tuhan di atas awan yang berbahagia. Kami sama-sama menjadi pengantin-pengantinnya Allah di pernikahan
anak domba. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pakai anak-anakmu di tempat ini luar biasa. Multiplikasikan talenta anak-anak muda di tempat ini. Amin. Pakai mereka generasi muda ini sebagai generasi penerus di gereja ini. Amin. Kami percaya Tuhan akan sambung menyambung dari generasi satu ke generasi lainnya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Terima kasih puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih firman-Nya pada Pak Edwin dan Pak Mariadi, langsung memberkati kita semua melalui kesaksiannya juga, dan Pak Yanto, terima kasih juga kesaksiannya luar biasa. Komsel itu penting ya, cuma semuanya ibadah itu juga penting, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dari komsel, dari ibadah, iman kita menjadi tumbuh, kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Luar biasa. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan persembahan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita tolong Ibu Gun yang berdoa untuk persembahan. Terima kasih Bapak, pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Amin. dan sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biar firman-Mu bersama dalam hati kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berpersembahkan sedikit dari berkat-Mu ya Tuhan. Tolong sucikan, kuduskan persembahan ini menjadi kemuliaan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kiranya Tuhan memberikan berlipat kali ganda ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sambil Mbak, kita kalau kemudian kejaplah dan lihatlah. Musik. Kejaplah dan lihatlah, betapa hidupku rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah, betapa hidupku rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur kami untuk Kau, orang kami untuk Kau. Terima kasih si persembahannya sejamaah semuanya. Tuhan Yesus berkati semua persembahannya dalam apa yang jemaat berikan untuk membuat pelayanan kita ada di gereja ini. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman atau
melihat warta jemaat minggu sepekan. Hari Jumat, tepatnya 10 April 2026, ibadah di tempatnya Ibu Juarni pukul 5 atau jam 5 sore. Worship leader yaitu Kak Norbert, firman Tuhan Kak Wahyu. Sabtu 11 April 2026 ada doa pelayan Tuhan di gereja pukul 14 atau jam 2 siang. Minggu 12 April 2026 ibadah raya di gereja pukul 7.30 atau setengah 8. Petugas minggu WL-nya Ibu Narti, ada Bu Narti. Mungkin nanti bisa dikasih tahu gitu. WL-nya Ibu Narti untuk hari Minggu ya Bu. Singernya Kak Aryan, Kak Aryan sama Kak Rius. Lanjut. Pemain musiknya, keyboardnya Kak Tata, ada Kak Tata. Kak Aga, pemain drum, bassnya Kak Aryan. Gitarnya Kak Rahul. Kantong persembahannya Kak Damaris, petugas LCD Kak Rius. Udah? Pelayan sekolah minggu Ibu Narti. Oh nggak bisa Ibu Narti. Kak Rahul nanti ada yang temanin gitu. Karena Ibu Narti kan WL. Asernya Kak Samri, Kak Tasya dan Kak Linzo. Lanjut? Sudah? Oke. Terima kasih buat tim LCD belakang. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Ibu Kepala atau yang lainnya? Tidak ada. Oke, ini pengumuman juga yang kita lagi. Semua bawa perjamuan kasih. Bahwa kalau tidak ada juga apa-apa. Kita makan bareng-bareng ya. Semua saya mohon dan kita juga bisa hadir untuk makan bersama. Kita rame-rame. Kita juga ada cari telur ya, Kak Wahyu. Ya, cari telur. Nanti gimana Kak? Ada yang banyak telurnya yang menang berarti ya? Oke, siap-siap aja ya. Jangan ada yang pulang dong. Tuh. Ada hadiahnya. iPhone gak mungkin sih. Yang rindu itu. Oke. Mungkin kalau sudah tidak ada, nanti saya minta tolong Kak Damaris ya, Damaris untuk doa syafaat. Namun sebelumnya kita angkat pujian dengan sayapmu. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan pelindungnya bagiku. Di tempat panas ini ku mengangkat tanganku. Aku berserah, Kau menantikan, Kau yang ku senang. Yesus Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh ada, kami boleh hadir di tempat ini Tuhan, berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar tadi Tuhan tidak terlalu itu saja, tapi itu dapat memberkati kehidupan kami Tuhan hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, untuk tambah-tambahkan berkat, untuk tambah-tambahkan hikmat dan mata Bapak Tuhan Yesus. Memberkati keluarganya dimanapun
ada, Engkau berkati setiap pekerjaan aktivitas yang dia lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap rombongannya dari gerejanya Tuhan. Engkau berkati juga setiap pelayanan mereka dimanapun mereka melayani Engkau Tuhan. Biarlah setiap langkah kehidupan mereka Tuhan ada penyertaan Tuhan yang terus campur tangan untuk mengerjakan semua yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau berdoa juga Tuhan buat jemaat di tempat ini, Gereja BDI Shalom Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap mereka dalam pekerjaan aktivitas mereka yang mereka lakukan Tuhan Yesus. Engkau terus campur tangan sehingga apa yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih setiap jemaat yang tidak hadir pada hari ini Tuhan Yesus, yang sedang sakit, yang sedang berbaring di rumah sakit Tuhan, kalau ada Tuhan yang berkati, Engkau beri mereka kesehatan yang berlipat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap kami yang hadir pada minggu ini Tuhan Yesus. Biarlah kami yang ada pada hari ini Tuhan Yesus, kami boleh terus untuk terlibat melayani Engkau dan tidak pernah bosan untuk datang di tempat-Mu yang kudus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati Oma Opa dalam masa tua mereka, sama-sama kesehatan yang pada darah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi kuasalah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tetap dalam hadirat Tuhan, saya undang jemaat untuk berdiri. Elsa. Yang daripada Tuhan Yesus kepada baik. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Mu. Allah sumber pengharapan kita, memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus serta kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Setelah ini boleh langsung turun ke bawah. Kita akan mengikuti lomba mencari topik. Jadi kita akan lomba dahulu sebelum kita berjamuan kasih. Silakan langsung turun ke bawah. Terima kasih. Semuanya Bapak Ibu Saudara, kita akan berfoto